Ya pemirsa, mungkin saya tidak akan membahas lagi kenapa ada KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang. Apakah ini termasuk kudeta? Kita sudah selesai lah dengan persoalan itu. Karena bagaimanapun juga KLB sudah terjadi dan secara mengejutkan Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko menerima mandat menjadi Ketua Umum. Sekarang apa selanjutnya? Yang mana sih sebenarnya secara sah Partai Demokrat? Siapa ketua umumnya? AHY atau Muldoko? Dan siapa yang nanti akan direstui oleh Menkumham jika kita melihat secara legalitas kepartaian? Itu akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Sudah hadir di sini Bang Herman Heron. Kalau bisa dikatakan Bang Herman Heron ini dari kubunya Mas AHY ya, seperti itu ya. Karena sekarang saya pun bingung ini ada dua kubu yang terbelah. Sambil saya juga sapa, di sini sudah tersambung Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dan Bang saya Herman. ya sudah melihat juga Prof. Yusril. Assalamualaikum Prof. Prof. Yusril juga. Ya, saya nanti juga akan berbincang dengan Pak Max Supakua yang nanti masih berada di Deli Serdang ya, di wilayah Sibolangit, dan juga Pak Mahfud. Tapi mungkin saya ke Bang Herman Heron. Mungkin ya saya bersimpati dengan kisruh yang melanda partai Anda, tapi dengan yang terjadi saat ini ada KLB di Deli Serdang. Apa yang dilakukan oleh kubu Mas AHY? Ya, saya kira ada dua peristiwa ya. Ada peristiwa politik dan ada peristiwa hukum. Tentu ini dua-duanya harus kami tempuh dalam rangka memperkuat terhadap pertahanan dan tentu kita juga akan melakukan perlawanan terhadap situasi ini. Perlu rakyat Indonesia ketahui bahwa peristiwa politiknya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga kami tidak pernah mengatakan adanya KLB. Karena pertama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak pernah melaksanakan KLB. Yang kedua, suara yang harus dipenuhi, kan sebelum melaksanakan KLB itu harus ada permintaan. Syarat permintaannya itu adalah majelis tinggi. Syarat permintaannya adalah 2/3 suara DPD. Dan setengah dari jumlah suara Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia. Nah, keempat unsur ini tidak pernah dipenuhi oleh peristiwa politik yang terjadi di Deli Serdang. Oleh karenanya saya kira ini patut diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, karena mereka sudah menetapkan ini adalah pilihan KLB menurut versi mereka, tentu juga kami mempersiapkan perlawanan hukum. Yang tentu kita akan melihat bagaimana terhadap situasi yang terjadi di sana. Misalkan ada atribut-atribut partai yang digunakan. Ya, yang itu sudah sesungguhnya tidak pernah kami memberikan izin. Ada panitia. Tapi kan ada kader yang memberikan izin kah? Tidak ada. DPC? Tidak ada. DPD? Tidak ada. Karena yang melaksanakan itu adalah Dewan Pimpinan Pusat. Sehingga kepanitiaan harus diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian di sana ada kepanitiaan. Kepanitiaan siapa yang memberikan mandat gitu. Oleh karenanya kami selalu menyebutkan, kalaupun mereka menganggap pertemuan politik itu adalah KLB Partai Demokrat, kami katakan itu adalah KLB Partai Demokrat ilegal dan inkonstitusional. Nah, oleh karenanya ini yang tentu menjadi perlawanan kami. Dan satu hal yang perlu dicatat, karena yang terlibat di dalam pertemuan politik itu adalah salah satu petinggi di lingkaran presiden. Ini yang tentu kami juga nanti akan meminta banyak masukan kepada para pakar hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang diambil alih ini gitu ya. Nah, yang kedua tentu mereka menganggap ada ADRT yang disahkan yang merubah terhadap ADRT lama. Loh, bagaimana mungkin bisa merubah ADRT kalau pertemuannya itu sendiri ilegal, pertemuannya sendiri itu tidak memenuhi quorum. Kami sampaikan ya, memang ada sekitar kurang lebih 7% suara DPC yang hadir. Itu pun melalui deteksi dini kami sudah melakukan PLT atas jabatannya. Sehingga kalaupun datang di sana. Usai KLB atau sebelum? Sebelum. Karena dalam seminggu terakhir ini kan kami juga melakukan deteksi siapa saja yang terpapar. Screening ya? Di screening dan tentu ini yang kami lakukan sebagai deteksi dini. Nah, oleh karenanya kenapa saya harus menyebutkan itu? Ini pembelajaran politik. Rakyat jangan disaksikan dengan adegan politik yang kemudian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan atau konstitusi
di partai. Oke. Ini presiden kurang baik menurut saya. Baik, sekarang saya ke Prof. Yusril sambil saya nanti kita tunggu juga apa statement dari Pak Max yang melaksanakan KLB di Deli Serdang. Tapi berdasarkan klaim dari Pak Herman Heron di sini, Bang Herman Heron, legal tidak di Deli Serdang, Prof? Ya, ini persoalan yang memang nantinya. Jadi kan ini masalah semacam konflik internal dalam tubuh Partai Demokrat. Sebagaimana juga beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di tubuh Golkar, di tubuh P3, kemudian juga terakhir ini terjadi di tubuh Partai Berkarya ya antara Pak Tommy Soeharto dengan Pak Mohdi. Jadi sebenarnya untuk menilai semua itu tuh ada 3 langkah hukum yang sebenarnya harus dilakukan. Pertama ini harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai lebih dulu. Ya, apapun nanti putusan Mahkamah Partai itu, kalau salah satu pihak tidak puas, ya mereka dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Itu namanya gugatan perdata khusus sengketa internal partai politik. Bisa juga mereka melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas apa yang dilakukan oleh penyelenggara KLB di Sibulangit ini. Nah, kalau nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, apakah Menkumham akan mengesahkan susunan pengurus hasil KLB ini atau tidak, ya? Karena sesudah KLB ini belum berarti bahwa persoalan hukum sudah selesai, ya. Ya, keputusan KLB itu mereka harus bawa ke notaris lebih dulu, diaktekan. Yang sudah diaktekan kemudian disampaikan kepada Menkumham, apakah Menkumham atau sahkan atau tidak. Nah, ini ada persoalan-persoalan yang sebenarnya secara hukum harus diselesaikan oleh masing-masing pihak ini. Ya, siapa lebih cepat, siapa lebih kuat argumentasinya. Oleh karena Mahkamah Partai misalnya, yang pertama harus menyelesaikan persoalan ini. Mahkamah Partai yang mana? Tentu kubu sana tidak mengakui eksistensi dari Mahkamah Partai yang ada pada kubunya Pak Ahy begitu. Sebaliknya juga pihak kubu Ahy tidak mengakui Mahkamah Partai yang ada di pihak sana. Nah, ini semua memang harus dihadapi, ya, dan nanti tentu akan timbul dualisme, tapi pada ujungnya sih dugaan saya ini pengadilan yang akan memutuskan. Kalau saya sekarang belum bisa menilai siapa salah, siapa benar, ya, tapi tentu argumen-argumen harus disiapkan oleh kedua belah pihak dan pada akhirnya nanti pengadilan yang akan memutuskan ini. Jadi saya dulu pengalaman juga menangani konflik internal partai, ya, dibawa ke pengadilan dan terus begitu, dan pada akhirnya selesai melalui proses pengadilan. Oke, baik. Sekarang saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau melihat sekarang sudah panas begini ya, apakah memang majelis rekonsiliasi agak sulit lah kemudian terbentuk pada akhirnya memang kemudian kerana hukum menjadi akhir atau bagaimana, Prof? Ya, menurut saya ini kan pantulan dari masalah internal ya. Apa yang terjadi mungkin tersumbat komunikasinya atau apa ya. Meskipun saya melihat ini memang masalah internal dan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Yusril tadi, belum tentu ini melibatkan pemerintah kalau memang apa yang dihasilkan di Deli Serdang itu diakta notariskan lalu dilaporkan atau didaftarkan kepada Menkumham. Oleh karena itu menurut saya berbagai opsi masih terbuka ya. Hanya memang kalau apa yang terjadi di Deli Serdang ini kan mencerminkan komunikasi yang sudah terpolarisasi ya, polarized communication kalau dilihat dari sisi komunikasi politik, karena antara mereka yang menggelar dan mereka yang tidak mengakui itu sudah terbelah. Ini sebenarnya persoalan komunikasinya dan kita percaya bahwa apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah terjadi itu tidak bisa ditarik kembali. Ini persoalan komunikasinya. Namun karena pihak-pihak yang terlibat itu kan punya sejarah kekerabatan ya, artinya mereka berasal dari partai yang sama, jadi masih bisa saja menurut saya sih bila ada niat baik dari kedua belah pihak ya. Apalagi misalnya kalau melihat usia Partai Demokrat yang baru 20 tahun 2021 ini, saya kok jadi teringat syairnya rakyat Italia, bahwa manusia, organisasi itu seperti kereta api. Ketika berusia 20 tahun jalannya lambat dan berhenti di setiap stasiun kecil. Dan ketika 40 tahun jalannya cepat dan hanya berhenti di kota-kota besar. Jadi artinya apa? Sebagai proses partai yang sedang bertumbuh, ia akan menghadapi berbagai kendala dan kendala kecil pun akan ditanggapi atau misalnya akan menjadi terkesan sedemikian besar. Jadi padahal menurut saya ini sekali lagi ini persoalan internal yang bisa saja proses yang sudah digambarkan oleh Prof. Yusril atau misalnya apa yang dideklarasikan di Deli Serdang itu tidak berujung kepada ranah hukum
atau sampai kepada pendaftaran. Karena apa? Karena jalan masih panjang gitu ya menurut saya. Ya. Baik, nanti saya tanya ke Bang Herman Heron. Ini kan berkali-kali Prof. Karim mengatakan, Prof. Yusri mengatakan ini kan masalah internal, harusnya bisa diselesaikan secara internal. Tapi apakah lagi-lagi ketika kita mendengarkan pernyataan Pak SBY, lagi-lagi pemerintah di bawah mengenai kisru yang terjadi Partai Demokrat? Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia Malam.